Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rifda selaku dosen pengampu mata kuliah kecakapan antar personal dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo dengan NIM 19112616 dari kelas IF01. Pada kali ini saya akan memberikan presentasi tentang sejarah dan perkembangan game. Ya, kita mulai. Sebenarnya istilah video game sendiri berevolusi dari definisi yang benar-benar teknis sehingga konsep umum yang mendefinisikan kelas baru hiburan interaktif. Sebuah produk dikatakan sebagai sebuah produk game harus memiliki sinyal video yang transmisi pada sebuah CRT, katode ray tube yang membuat gambar pada layar. Kini seiring berjalannya waktu, definisi video game sendiri mencakup teknologi secara lebih luas. Sejarah video game pertama kali bermula pada komputer digital elektronik pertama bernama Colossus dan ENIAC yang dibuat selama Perang Dunia Kedua untuk membantu sekutu untuk melawan kekuatan Axis. Kemudian setelah perang selesai, penyebaran arsitektur program yang disimpan pertama kali pada University of Manchester, Cambridge University, University of Pennsylvania, dan Princeton University memungkinkan komputer untuk diprogram dengan mudah untuk menjalankan pekerjaan yang bervariasi yang memfasilitasi komersialisasi komputer di awal tahun 1950-an oleh beberapa perusahaan seperti Ferranti, IBM, dan juga Remington Rand. Kelahiran video game pertama adalah dimulai dari mempromosikan pengabdosian komputer oleh universitas, organisasi, pemerintahan, dan perusahaan besar. Pada waktu itu, game komputer terdiri dari 3 kategori, diantaranya program pelatihan dan instruksional, program penelitian di lapangan seperti kecerdasan buatan, dan program demonstrasi yang dimaksudkan untuk menghibur masyarakat karena permainan-permainan tersebut dikembangkan oleh hardware yang nggak lazim pada waktu itu. Ketika mentransfer antara sistem sangat susah dan sering dibongkar setelah menyajikan kegunaan yang terbatas. Mereka nggak mempengaruhi pengembangan lebih jauh pada industri. Sebenarnya nggak ada yang tahu siapa yang mengembangkan dan merancangkan game komputer pertama kali. Program komputer game pertama kali merupakan permainan catur bernama Turocam yang dikembangkan oleh Alan Turing dan David Campernowny yang baru diselesaikan pada tahun 1950-an yang belum diimplementasikan pada sebuah komputer oleh mereka. Komputer game elektronik pertama yang diimplementasikan adalah 2 buah mesin bernama Bertie the Brain dan Nimrod yang memainkan tic-tac-toe dan sebuah game bernama NIM. Mesin bernama Bertie the Brain ini didesain oleh Joseph Cade dan dipamerkan di Canadian International Exhibition pada tahun 1950. Tahun setelahnya, Nimrod dipamerkan di Berlin Industrial Show. Game pertama yang dikenal yang menggabungkan sebuah monitor adalah program checker yang dikembangkan oleh Christopher Strachey dan program tic-tac-toe bernama OXO oleh Alexander Douglas pada tahun 1952. Di tahun 1970, pengenalan sirkuit MSI yaitu Medium Scale Integration dan TTL, transistor logic, mengkombinasikan transistor berganda pada mikrochip tunggal yang menghasilkan reduksi signifikan pada harga kompuasi dan diantarkan pada gelombang pertama komputer mini seharga di bawah $10.000. Kemudian beberapa perusahaan seperti Sega Enterprise dan Chicago Coins merilis Periscope dan juga Speedway pada tahun 1972 dengan sebuah konsol rumahan dirilis oleh perusahaan produsen televisi Magnavox bernama Magnavox Odyssey. Semenjak itu industri game dan semakin berkembang dan video game sendiri terdiri dari beberapa generasi. Kita masuk ke sejarah game generasi pertama. Roland Bushnell dan Ted Dabney memutuskan untuk bekerjasama dan membuat sebuah perusahaan bernama Atari pada tahun 1972. Setelah melihat demonstrasi Magnavox Odyssey, Roland Bushnell meminta karyawan yang baru ia rekrut, Alan Alcorn, untuk membuat versi game tenis meja sebagai proyek latihan agar ia merasa familiar dengan desain video game. Versi yang dirancang oleh Alan Alcorn ternyata begitu sulit dimainkan dan versi Atari merilis game ini dengan nama Pong dan dijual sangat terbatas pada tahun 1972. Permainan ini cukup laris di pasaran pada Maret 1973. Kemudian Atari dan Midway merilis banyak game baru dengan genre yang beragam seperti Grand Track 10 pada tahun 1974, Tank 1974, Wheels 1975,
Gunfight 1975, dan Seawolf 1976. Kemudian Wheels dan Gunfight dilisensi oleh perusahaan Jepang bernama Taito Trading Company. Karena itu penetrasi video game merambah ke Jepang. Pasar video game semakin menanjak ketika Taito mengenalkan Space Invaders. Magnavox Odyssey nggak pernah dikenal di publik karena teknologi yang sangat jadul. Di pertengahan tahun 1970-an, game Ball and Paddle sangat digilai dan akhirnya melanjutkan perkembangan microchip yang bisa digabungkan pada produk rumahan. Atari memasuki pasar rumahan pada tahun 1975 dengan sistem chip tunggal bernama Hompong yang dikembangkan oleh Harlow Lee. Perusahaan mainan bernama Coleco menggunakan chip LSI untuk membuat konsol game bernama Testar. Pada tahun yang sama, Atari juga memasarkan produknya dan habis terjual hingga 400.000 unit. Setelah tahun kemudian, dengan Odyssey-nya Magnavox mengikuti pasar tersebut. Di samping itu, perusahaan mainan bernama Mattel merilis sistem bernama Intellivision di tahun 1979. Terobosan video game sebenarnya adalah setelah Atari meluncurkan salah satu game populer dari Taito, Space Invader untuk VCS, penjualan Atari pun sangat melejit. Angkanya mencapai 119 juta dolar di tahun 1980, kemudian meledak di tahun 1981 yang angka penjualannya mencapai 841 juta dolar. Kemudian kesuksesan tersebut membuat Atari ingin tetap memproduksi produk lanjutannya. Tahun 1982, Atari meluncurkan game konsol yang lebih canggih yakni sistem 8 bit dengan nama Atari 5200. Namun sayangnya produk tersebut nggak sesukses para pendahulunya. Nah, kita lanjut pada sejarah game ke generasi ketiga 8 bit. Industri gaming Amerika Serikat mengalami kejatuhan pada tahun 1983, sedangkan di sisi lain, salah satu perusahaan game di Jepang melahirkan konsol gaming bernama Nintendo Entertainment System atau nama lainnya Famicom. Pada generasi ini, konsol-konsol pada umumnya menggunakan gamepad dan controller, dan penggunaan controller ini menjadi lebih populer. Kepopuleran penggunaan gamepad atau joypad mengalahkan controller klasik seperti joystick, keypad, dan juga pedal. Konsol generasi ketiga mengangkat genre-genre yang lebih bervariasi ke permukaan. Sebut saja beberapa game RPG seperti The Legend of Zelda, Final Fantasy, dan yang lainnya mulai dikenal di masyarakat. Selain itu ada game lain bergenre stealth buatan Hideo Kojima bernama Metal Gear, dan juga game horror bernama Sweet Home buatan Capcom. Lanjut ke generasi keempat 16 bit. Pada tahun 80-an, Nintendo mengalami kesuksesan berkat Famicom atau Nintendo Entertainment System-nya NES. Penjualan kartridge pun mencapai hingga angka miliaran dolar Amerika Serikat. Di samping itu, perkembangan teknologi video game pun semakin meningkat, dan di sini telah muncul generasi keempat dengan teknologi 16 bit. Di generasi ini muncul sebuah konsol bernama TurboGrafx 16 yang mengalami penjualan yang cukup baik di Jepang, namun sangat buruk di Amerika Serikat dan Eropa karena jumlah game yang sedikit. Sega melahirkan sebuah konsol game bernama Sega Mega Drive atau Genesis yang sangat laris di tahun 1988. Karena hal tersebut, Nintendo gak mau kalah dan merilis sistem barunya bernama Super Nintendo Entertainment System (SNES) yang keluar di tahun 1990. Teknologi yang digunakan keduanya sangatlah mumpuni untuk menghasilkan visual yang lebih baik. Banyak game-game keren yang dirilis keduanya, beberapa diantaranya adalah seri Sonic the Hedgehog, Super Mario World, Street of Rage, Bare Knuckle, dan masih banyak lagi. Selain itu, dua rival tersebut juga mencoba menggunakan segala kemampuan yang ada di dalam kedua konsol mereka dengan membuat game 3D. Virtual Racing di Sega Mega Drive dan Star Fox di SNES. Ke generasi kelima 32 bit dan 64 bit. Di tahun 90-an, transisi besar-besaran dalam teknologi video game dilakukan terutama pada grafis. Bersamaan dengan itu, di generasi keempat ini Atari mencoba peruntungannya lagi dengan meluncurkan Atari Jaguar pada tahun 1993. Selain itu, perusahaan lain bernama
3DO merilis konsol gamenya yang bernama 3DO Interactive Multiplayer. Sayangnya, sekali lagi Atari gagal memperoleh penjualan yang lebih baik. Begitu juga dengan 3DO, mereka mengalami hal yang sama. Setahun kemudian muncul 3 konsol baru dirilis di Jepang, antaranya Sega Saturn, Sony PlayStation, dan juga PC FX. Sebagai pemain baru, Sony dengan PlayStation-nya mendapat penjualan yang sangat baik. Salah satu penyebab larisnya Sony PlayStation adalah jumlah game yang begitu banyak yang membuat para konsumennya tertarik. Maka dari itu konsol ini dibilang sebagai salah satu konsol dengan penjualan terbaik sepanjang masa. Nintendo juga ingin melanjutkan kesuksesannya masa lalunya dengan menciptakan sebuah konsol 64-bit bernama Nintendo 64. Salah satu game paling populernya adalah Super Mario 64. Karena teknologi gaming semakin maju, banyak juga genre game baru yang bermunculan. Dahulu mungkin nggak pernah terpikirkan akan ada sebuah game menari dengan nama Dance Dance Revolution. Selain itu, game-game seperti Resident Evil mendapatkan pasarnya karena menawarkan atmosfer menegangkan dan seram yang semakin hidup. Pada generasi ini banyak developer yang merilis game 3D karena spesifikasi mumpuni yang dimiliki oleh Sony PlayStation dan juga Nintendo 64. Generasi ke-6. Generasi ini dibuka oleh sebuah konsol besutan Sega bernama Sega Dreamcast. Nah, konsol ini nggak hanya menampilkan grafis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan konsol 32-bit dan 64-bit, namun juga hadir dengan dukungan internet untuk bermain secara online. Sega Dreamcast melahirkan game-game keren dan inovatif seperti seri Shenmue. Shenmue mencoba menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki Dreamcast dengan menyuguhkan dunia luas open world. Akan tetapi walaupun mendapatkan kesuksesan, popularitas Sega Dreamcast juga cepat surut. Kemudian Sony PlayStation 2 muncul sebagai pahlawan di generasi konsol ke-6 ini, diikuti dengan Nintendo GameCube dan juga Microsoft Xbox. Pada generasi ini pengguna media pun beralih. DVD kini lebih banyak digunakan karena memiliki sifat kapasitas yang lebih besar. Sama seperti sebelumnya, Sony memenangkan pertarungan konsol walaupun dua pesaingnya tersebut kuat. Generasi ini juga melahirkan genre-genre baru seperti Grand Theft Auto 3, walaupun game ini bukanlah game baru. Jika sebelumnya Grand Theft Auto memiliki kamera yang hanya menyorot dari atas, pada seri ketiga ini para gamers akan merasakan pengalaman menjadi pelaku kriminal ala GTA dengan sudut pandang third person. Pada generasi ke-7 dibuka oleh Nintendo dengan konsol handhelnya yang bernama Nintendo DS dan diikuti oleh Sony dengan PlayStation Portable-nya. Kedua pesaing tersebut memiliki nilai jual yang berbeda. Sony tetap menjual segi grafis yang didukung dengan spesifikasi yang powerful, sedangkan Nintendo DS menawarkan dengan gameplay yang lebih interaktif. Di tahun 2005, Microsoft merilis Xbox 360 dengan Sony mengikutinya dengan merilis PlayStation 3 setahun setelahnya. Keduanya menawarkan kualitas visual HD dan perlu dukungan TV HD LCD. Di generasi ini juga lahirnya sebuah teknologi lempengan bernama Blu-ray yang kapasitasnya tentu lebih besar. Nintendo pun nggak mau ketinggalan. Tetapi ketika kedua rivalnya tersebut bersaing dengan spesifikasi mana yang paling kuat, Nintendo Wii ingin memberikan pengalaman gaming baru. Nintendo Wii memiliki kualitas grafis yang nggak jauh berbeda dengan konsol gaming generasi sebelumnya. Penjualan Wii juga sangat diperhitungkan di waktu itu. Pada generasi ke-8, Nintendo ingin melanjutkan kesuksesan NDS dengan merilis 3DS yang mana hadir dengan teknologi baru, yakni Auto Stereoscopic 3D untuk memproduksi sebuah efek 3D di layar. Kemudian Sony merilis konsol handheld yang penerusnya yang dinamakan PlayStation Vita. PS Vita mengusung layar OLED 5 inci dengan menghadirkan koneksi Wi-Fi. Wii U lahir setahun setelah NDS muncul, namun sayangnya penjualannya sangat buruk. Sony kembali melahirkan 4 yang hadir dengan teknologi super keren dan juga pemanfaatan resolusi Full HD. Microsoft pun nggak mau kalah dengan mengeluarkan Xbox One. Setelah kegagalan Wii U, Nintendo kembali melahirkan konsol gaming dengan nama Switch yang jauh lebih menarik. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.